Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali malam hari ini dalam Night Worship yang kesekian kalinya. Semua karena kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Kita bisa hidup, bernafas, bergerak, beraktivitas, bahkan kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang begitu besar untuk saudara dan saya bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Untuk itu layak kita memuji memuliakan nama Tuhan sepanjang umur hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini kami ada di dalam acara Night Worship karena kasih Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, tidak ada yang bisa kami kerjakan atau lakukan kecuali hanya mempersembahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Pujian yang kami naikkan, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang layak dipuji, disembah, diagungkan sampai selama-lamanya. Oh Yesusku, terima kasih, oh Yesusku, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Engkau yang layak dipuji. Ajaib Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Yesusku, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran.
Haleluya Yesus. Engkau sungguh ajaib. Kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 mulai. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Allah kita luar biasa ajaib.
Kalau kita sudah membaca dari firman Tuhan ini, bagaimana seorang janda yang miskin, yang mengalami kelaparan karena kekeringan yang panjang, saat dia mendapat perintah dari Elia untuk mendahulukan Elia membuat makanan, dia berkata, hanya tinggal segenggam untukku dan anakku, 1 kali makan lalu mati. Tetapi saat dia melakukan apa yang dikatakan oleh Elia, mujizat yang besar terjadi dalam hidupnya. Saat ini pun banyak di antara kita yang mengalami kekeringan secara jasmani mungkin, atau bahkan kekeringan secara rohani. Hampir mati, hanya tinggal sedikit saja. Firman Tuhan katakan, lakukan untuk Tuhan lebih dulu. Berikan untuk Tuhan lebih dulu. Kalau kita mau nurut apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, seperti yang dilakukan oleh janda Sarfat ini, maka kita pasti akan mengalami keajaiban Tuhan. Dia pemilik hidup saudara dan saya. Kalau kita tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, tidak salah kalau kita tidak pernah mengalami kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Tidak salah kalau kita tidak pernah mengalami mujizat Tuhan yang besar dalam hidup kita, karena kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Tapi saat kita melakukan firman Tuhan, meskipun itu tidak masuk akal, meskipun itu menyakitkan, meskipun itu harus mengalami pengorbanan yang besar dalam hidup kita, tapi percaya, di balik tangisan, di balik air mata, ada kuasa Tuhan yang besar sedang bekerja untuk saudara dan saya. Tidak hanya makanan jasmani yang Tuhan jamin, tapi kehidupan Dia berikan untuk saudara dan saya yang mau melakukan firman Tuhan dan mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami masih mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau yang terus mengingatkan kami, menasihati kami, menegur kami, agar kami mau lebih lagi mempercayai Tuhan, lebih lagi mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang besar dan luar biasa untuk setiap kami yang mau taat sama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya janji Tuhan yang luar biasa itu kami miliki, kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup, ajaib, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.